Siapa yang nggak kenal Elon Musk? CEO Tesla, pendiri SpaceX, punya startup Neurotech, bangun jaringan satelit global, bahkan ngurus mobil listrik dan AI sekaligus. Gimana bisa satu orang ngelakuin semuanya? Mungkin kuncinya, orang yang tampak seperti superhuman ini pernah menyatakan bahwa ia mengidap autisme. Apa sebenarnya sindrom ini? Apakah benar sehebat itu? Autisme adalah gangguan perkembangan yang cukup berat yang mempengaruhi bagaimana seseorang berkomunikasi, bereaksi, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak heran kalau orang dengan autisme sering digambarkan seperti punya dunianya sendiri. Menurut WHO, sekitar 1 dari 100 anak di dunia mengidap autisme. Di Indonesia sendiri diperkirakan ada 2,4 juta jiwa dan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Leo Kanner, seorang psikiater, melihat bahwa anak-anak dengan autisme punya kesulitan untuk berinteraksi sosial. Ada yang ngomongnya terlambat, mengulang-ulang kata, bahkan ada yang memilih diam. Juga menunjukkan perilaku yang berulang-ulang, kayak nyusun benda dengan pola tertentu atau mengulang aktivitas yang sama terus-menerus. Tapi, tunggu dulu, bukannya ini malah kekurangan? Penting untuk diingat, autisme itu spektrum. Artinya, tidak semua pengidap memiliki gejala yang sama. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Mari kita lihat satu persatu. Level 3 adalah spektrum dengan kebutuhan yang paling tinggi. Mereka cenderung nonverbal dan bergantung pada ekspresi tubuh untuk berkomunikasi. Rangsangan biasa bisa terasa menyakitkan, dan dalam beberapa kasus ekstrim, muncul perilaku menyakiti diri sendiri. Level 2 atau dukungan substansial ditandai dengan komunikasi yang lebih terbatas, perilaku repetitif yang jelas, dan sensitivitas sensorik yang tinggi. Bahkan kain pakaian tertentu bisa terasa mengganggu. Level 1 disebut membutuhkan dukungan. Mereka biasanya bisa berbicara lancar, namun kesulitan dalam bersosialisasi, memahami bahasa kiasan, dan sensitif terhadap suara tertentu. Namun mereka seringkali memiliki kecerdasan di atas rata-rata, punya fokus ekstrim terhadap suatu hal, perhatian tinggi pada detail, dan pemikiran yang out of the box. Seperti Elon Musk contohnya. Wow, keren juga ya. Akan tetapi, poin pentingnya adalah dari yang butuh dukungan minim hingga intensif, semuanya tetap membutuhkan dukungan dan tempat agar mereka bisa berkembang. Sayangnya di Indonesia masih banyak stigma sosial, minimnya komunitas pendukung, dan sedikitnya sekolah inklusi. Akibatnya hanya 12% dari 2 juta jiwa anak penyandang disabilitas yang mendapatkan pendidikan formal. Bahkan ada orang tua rela berhenti bekerja demi mendampingi anaknya. Untuk itulah kami tergerak menciptakan sebuah ide bekerja sama dengan salah satu sekolah inklusi MAC, Malang Autism Center, membuat digital integrated board game untuk pengembangan emosi, komunikasi, dan kognisi anak autis berbasis metode ABA, Applied Behavior Analysis, terapi perilaku yang membentuk kebiasaan positif lewat penghargaan atas perilaku baik. Dalam permainan, anak memilih emosi yang dirasakan, lalu menjalankan aksi sesuai spektrum masing-masing. Setiap aksi yang berhasil mendapat kartu pujian. Membangun keterampilan terasa menyenangkan sekaligus terarah. Kami percaya inovasi ini adalah kontribusi kecil kami untuk mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif dan peduli terhadap anak-anak dengan spektrum autisme. Mari kita mulai dari empati, lalu bergerak bersama menuju aksi. Semoga semakin banyak sekolah inklusi yang berdiri, agar komunitas autisme bisa tumbuh dengan damai, berkembang, dan berseri. Sekian dari kami, terima kasih.